Hai, gue Bella. Di video kali ini gue mau bawain sebuah berita. Tapi sebelum gue bawain berita ini, hayu atuh guys di subscribe dulu dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan berita-berita yang gue bawain nantinya. Oke? Di sini gue mau bawain berita duka dari negara Hong Kong. Yang mana berita duka ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang model yang bernama Abby Chue Tin Fung atau dipanggil Abby Chue. Sebenarnya gue nggak tahu sih dia tuh dilafalin namanya itu Abby Chue atau Abby Choi. Sebenarnya tulisannya sih Abby Choi. Jadi buat teman-teman yang tahu, please banget kasih tahu gue cara bacanya tuh kayak gimana di kolom komentar ya guys ya. Si Abby Chue ini dia perawakannya tingginya sekitar 155 cm dan dia itu dikaruniai 4 orang anak, 3 putra dan 1 orang putri dari kedua pernikahannya. Nah, kita langsung masuk ke latar belakang si Abby Chue. Abby Chue itu berasal dari keluarga yang kaya. Ibunya aja tuh seorang pengusaha di Cina Daratan sana. Dan Abby Chue itu adalah salah satu pendiri organisasi amal PAUMES yang menangani hewan liar gitu guys. Oke, kita sekarang masuk ke kehidupan pribadinya si Abby Chue. Tadi kan gue sempat mention kalau dia punya 4 orang anak dari kedua pernikahannya. Jadi ya dia itu 2 kali nikah guys. Pernikahan pertama itu dengan Alex Kwong, yang mana si Abby ini pertama mengenal Alex Kwong pada saat dia berumur 15 tahun. Kemudian pada tahun 2018, tepatnya 3 tahun kemudian setelah dia mengenal si Alex Kwong ini, mereka pun menikah. Dan setelah menikah, Abby membeli rumah di kawasan Kodori Hill, Kowloon. Dari pernikahan Abby dan Alex Kwong, mereka dikaruniai 2 orang anak. Namun sayangnya pernikahan Abby dan Alex itu nggak langgeng guys dan berujung perceraian. Tapi meskipun mereka berdua itu berpisah ya, bercerai, tapi Abby itu masih memfasilitasi kehidupan Alex dan keluarganya, termasuk memberikan rumahnya yang di Kodori Hill tersebut. Kemudian setelah Abby bercerai dengan Alex, Abby menikah lagi dengan Kristen dan juga dikaruniai 2 orang anak. Jadi 2 orang anak dari pernikahan pertamanya si Abby ini suka dibawa ke rumahnya Abby yang di Kowloon Tong, itu di rumahnya Kristen, untuk bermain bersama kedua orang anak dari si Kristen atau dari pernikahan keduanya si Abby. Keempat anaknya yang masih kecil itu juga suka diajak tuh main ke Disneyland bareng-bareng sama Abby sama si Kristen. Ayahnya si Kristen itu namanya Tam Chuk Kwan. Dia itu adalah seorang pendiri jaringan restoran Tam Jai Yunnan Mission dan mertuanya ini juga memiliki hubungan yang baik sama Abby. Jadi semua mertuanya baik. Terus hubungannya sama anak-anaknya dari pernikahan pertama dan keduanya juga baik. Pokoknya sebenarnya kehidupan Abby tuh baik-baik aja gitu loh guys. Bahkan si mertuanya yang kedua ini itu pernah bilang kalau dia itu memperlakukan Abby itu bukan kayak menantunya, tapi udah dianggap seperti anak perempuannya sendiri. Selain dekat sama ayah mertuanya, Abby juga dekat banget nih sama ibu mertuanya dari Krista maupun si Alex. Karena si Abby ini selalu ngasih hadiah pada saat ibu mertuanya ini ulang tahun ataupun pada saat perayaan Hari Ibu. Jadi love language-nya si Abby ini kayaknya lebih ke giving gift gitu nggak sih guys? Ya nggak sih? Karena dia ke ayah mertuanya baik, ibu mertuanya baik, bahkan ngasih hadiah-hadiah juga pada saat ulang tahun maupun perayaan Hari Ibu. Bahkan mantan mertuanya aja yang notabene-nya udah nggak ada hubungan apa-apa sama si Abby sebenarnya harusnya ya, tapi masih difasilitasi rumah di Kodori Hill. Namun sayangnya nggak semua kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, tapi ada juga kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Terbukti dari kasus pembunuhan Abby Chue ini. Kita langsung masuk aja ke kasusnya. Abby Chue itu dilaporkan hilang sejak Selasa pada tanggal 21 Februari 2023. Sebelumnya, mantan saudara ipar Abby ini yang berusia 31 tahun, yang mana dia itu juga bekerja menjadi supirnya Abby. Dan dia pergi ke rumah Abby yang di Kodori Hill. Yang mana keduanya tuh harusnya pergi menjemput putrinya Abby, buah dari pernikahannya dia dengan Alex.
Namun sayangnya putrinya ini tuh nggak kunjung dijemput gitu loh sama si Ebi dan supirnya itu. Kemudian Ebi pun dilaporkan menghilang. Mantan ayah mertuanya si Ebi yang umurnya 65 tahun dan mantan saudara iparnya yang berusia 31 tahun sempat memberikan pernyataan palsu ketika dihubungi polisi. Dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, berarti itu udah sekitar 3 hari ya. 3 hari dari dia dilaporkan hilang. Polisi itu menggeledah sebuah rumah 3 lantai di desa Lung Mei, distrik Tai Po di Hong Kong, dan menemukan potongan jasad Ebi yang dimutilasi di dalam lemari es. Sumpah guys, gue merinding banget sih. Sebaik itu loh Ebi, dia itu kan deket banget sama keluarganya, mantan suaminya, anak-anaknya. Dia sayang banget sama keluarga gitu. Dari mertuanya yang pertama sampai ke mertuanya yang kedua itu dia baik banget, bahkan sampai difasilitasi rumah. Tapi sayang banget dia berakhir dimutilasi gitu. Bahkan potongan jasad Ebi itu dimasukin ke dalam lemari es. Dan pada saat jasad Ebi itu ditemukan, ayahnya Alex dan juga saudara kandungnya Alex langsung ditangkap pada Jumat itu juga. Sedangkan Alex Kong itu ditangkap di dermaga pengembangan Tung Chung Sabtu siang ketika dia itu mau kabur ke Pulau Lantau. Semoga gue tuh pengen banget lanjutin ceritanya, tapi itu kayak nggak manusiawi banget, tau gak sih? Nggak habis pikir bisa-bisanya gitu kayak gitu. Karena bagian kepala dan tulang rusuknya Ebi itu ditemukan di panci besar pada minggu hari berikutnya. Nah, bagian tubuh sama tangannya Ebi itu masih belum ditemukan. Karena rumahnya itu kosong, nggak ada perabotan sama sekali gitu. Kayak emang udah dipersiapkan. Mereka itu mau pergi gitu, mau melarikan diri dari TKP. Dan ini tuh gila ya, parah banget gak sih? Kayak udah dikasih rumah, udah dikasih apa gitu kan, fasilitas apa dari Ebi. Meskipun statusnya tuh udah jadi mantan mertua, mantan suami, mantan ipar, tapi masih dibales kayak gini gitu loh. Segininya sampai harus dimutilasi, bahkan sampai dijadikan sup gitu. Polisi pun menduga kalau pembunuhan itu udah direncanakan secara matang. Jadi kalau kata kepolisian di Hong Kong itu, si Ebi itu disiksa terlebih dahulu di mobil yang mana mobilnya itu muat untuk 7 orang. Kemudian di mobil tersebut ditemukan ceceran darahnya Ebi. Lalu ibunya Alex yang berumur 63 tahun itu juga ditangkap dan berstatus tersangka karena menghalangi kinerja polisi dalam proses pengungkapan kasus si Ebi. Motif pembunuhan Ebi ini diyakini karena Ebi hendak menjual rumah di Cadbury Hill tersebut dan memindahkan tempat tinggal keluarga Alex. Nah, si ayahnya Alex ini menentang rencananya Ebi. Kemudian si ayahnya Alex ini merencanakan pembunuhan yang keji ini terhadap Ebi. Oke, jadi gitu guys kronologi kasus pembunuhan dari Ebi. Sumpah kasihan banget gak sih? Dan gue tuh kayak gak habis pikir itu pembunuhannya sangat tragis banget ya, dimutilasi, bagian tubuhnya dipotong-potong, bahkan dimasukin ke dalam panci besar dijadikan sup, dan ada beberapa bagian tubuhnya yang masih belum ditemukan juga sama pihak kepolisian. Kita doakan saja semoga kasusnya itu berjalan dengan lancar dan Ebi pun bisa dimakamkan dengan baik, kasusnya pun terpecahkan sampai selesai, dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan ganjaran yang setimpal ya guys. Oke, mungkin berita dari Ebi Choi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga nggak ada kisah Ebi lainnya di dunia manapun, di negara manapun, di daerah manapun. Buat teman-teman yang belum subscribe, hayu atuh di subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video lainnya dari gue. Oke, dan buat teman-teman yang mau request gue bawain ceritanya atau berita kasus-kasus lainnya yang bakal gue ceritain di video selanjutnya, please langsung aja ketik di kolom komentar dan gue bakal bawain ceritanya di video-video berikutnya. Oke, gue Bella Aulia dan bye. Dan bye. Dan bye. Bye. Dan bye.
Ake dan gue, Ake gue, gimana sih?